Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amrullah, Kur dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius dan Santa Teresia, tata laksana dari lingkungan Santa Angela. Kita nyanyikan lagu pembukaan Ya Tuhan dari buku Mada Bakti nomor 315. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudari, para suster, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan, terutama kita menanggapi undangan Tuhan dalam Jumat yang pertama ini. Datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kekuasaan-Mu membebaskan kami. Jagalah dan lindungilah kami dari dosa, sehingga kami dapat hidup merdeka dan selamat sebagai umat-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Tiada lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat, lepas dari kegelaman dan kegelapan. Orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja dinyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak pucat. Sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka, dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan mendapatkan pengajaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pasti datang, Ia datang dengan kemegahan, dan mata para hamba-Nya akan berseri-seri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa Aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat sore. Marilah kita sejenak merenungkan beberapa poin penting dalam perikop Injil yang baru saja kita dengar. Perikop ini menceritakan kepada kita tentang penyembuhan 2 orang buta oleh Yesus. Dalam konteksnya, makna teologis atau pesan Tuhan yang disampaikan pada kita, dan juga kristosentris, artinya peran Yesus di dalam sabda Tuhan hari ini dapat dilihat dalam beberapa hal ini. Yang pertama, identitas Yesus. Dalam perikopa yang kita baca pada petang hari ini menunjuk identitas Yesus sebagai Mesias dan Sang Penyelamat. Ketika 2 orang buta memanggilnya sebagai anak Daud, mereka mengakuinya sebagai sosok yang dijanjikan dalam Taurat dan kitab para nabi. Ini menekankan bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah untuk umat-Nya. Dan memang dalam iman kita, pemenuhan janji itu atau pemenuhan wahyu Allah penuh dalam diri Yesus. Tidak ada pewahyuan lain selain adalah Yesus, yang adalah sabda, yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, hal iman. Yesus bertanya kepada mereka, apakah mereka percaya bahwa Dia dapat menyembuhkan mereka? Jawab mereka, menunjukkan iman mereka kepadanya. Ini menunjukkan pentingnya iman dalam hubungan antara manusia dan Yesus. Dalam konteks teologis, iman adalah respon yang diperlukan untuk menerima anugerah dan penyelamatan. Dan memang diajarkan kepada kita kata lawan atau kata yang sejajar dengan wahyu adalah iman. Wahyu adalah Allah menyatakan dirinya kepada kita manusia sejelas-jelasnya menjadi sama dengan kita kecuali dalam hal dosa. Dan iman tidak lain adalah
respon tanggapan manusia atas kehadiran Yesus. Dan seperti dua orang buta itu, mereka percaya pada Yesus dan mereka mendapatkan keselamatan, yaitu bahwa mata mereka melihat. Yesus memberi anugerah kepada mereka kemampuan untuk melihat. Bukan hanya melihat secara fisik, tetapi secara rohani. Mereka juga boleh melihat Tuhan. Hal yang ketiga yang patut kita renungkan adalah tentang kuasa Yesus. Penyembuhan yang terjadi menegaskan kuasa Yesus atas penyakit dan penderitaan. Ini adalah pernyataan bahwa Yesus tidak hanya memiliki kuasa fisik untuk menyembuhkan, tetapi juga kuasa untuk memberikan penglihatan rohani. Dan hal ini dapat diartikan bahwa melalui Kristus, Allah menawarkan pemulihan dan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak kasih, kita semua ditantang oleh Yesus dalam hal kita mengadakan pembedaan roh dan juga kemampuan kita untuk menjaganya. Setelah disembuhkan, Yesus menginstruksikan atau memerintahkan agar mereka tidak menyebarkan berita tentangnya. Ini mencerminkan aspek kerahasiaan Yesus di dalam pelayanannya, yang juga sering disebut sebagai kerahasiaan mesianis, Mesias yang tersembunyi. Dan ini adalah tanda bahwa meskipun Yesus melakukan tindakan yang luar biasa, Ia tidak ingin dikenal hanya karena mukjizat, tetapi ingin agar orang-orang memahami keberadaannya, esensinya, juga karya-karyanya yang lebih dalam. Bukan hanya sekedar memuas atau juga sekedar pertunjukan, tetapi Yesus menghendaki orang-orang sungguh menerima Dia sebagai Allah, sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Apa yang bisa kita petik dari perikopa pada petang hari ini? Melalui perikopa ini, kiranya kita semua sebagai umat beriman, Yesus mau mengingatkan tentang pentingnya pengakuan iman serta saling berbagi pengalaman penyembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Ini menunjukkan pula bagaimana setiap orang dipanggil untuk menjadi saksi dan menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Kita baru saja memasuki tahun arah dasar yang baru, yang ketiga tentang komunitas basis gerejawi. Dan itulah ciri-ciri dari komunitas gerejawi sebagaimana diteladankan oleh para rasul di dalam jemaat perdana. Mereka semua atas dasar iman bertekun dalam pemecahan roti. Mereka semua bertekun di dalam nasihat dan petunjuk dari para rasul. Tetapi mereka juga saling menolong satu dengan yang lain, bahkan juga punya semangat berbagi yang tinggi. Yang paling penting adalah banyak orang melihat dalam komunitas ini tidak ada seorang pun yang terasing. Mereka semua ambil bagian di dalam karya bersama, di dalam usaha bersama, saling mencukupi satu sama lain. Mereka berbagi dan juga mereka merelakan apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih, semoga kita semua melalui perikop ini, sekalipun melalui permenungan tentang orang yang buta itu, kita semua dapat menggali dan memaknai serta juga meresapkan apa yang Tuhan berkenan kepada kita. Yang tidak lain adalah buah dari pembaptisan. Kita semua menjadi serupa dengan Kristus, memikul tanggung jawab yang sama untuk mewartakan Injil dalam komunitas-komunitas kecil kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu pada perayaan Ekaristi ini. Engkau berkenan bersabda kepada kami melalui kisah dua orang yang buta. Bapa yang baik, kami semua bisa saja sekalipun bisa melihat secara fisik, tetapi kami sebenarnya buta, baik dalam hal rohani maupun dalam kenyataan sehari-hari. Banyak kali kami melihat, tetapi kami tidak peduli. Banyak sekali kesempatan Engkau menunjukkan kehadiran-Mu, tapi kami juga hanya mencari kepuasan sendiri. Kami mohon pengampunan dan juga anugerah bagi kami, rahmat yang kami perlukan, keberanian untuk keluar dari zona aman kami, keberanian untuk membagi diri kami seperti roti yang dipecahkan dan dibagi-bagi. Semoga dengan penyertaan-Mu kami semua dimampukan. Bapa, terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, para suster, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah doa dan persembahan kami ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami melihat karya keselamatan dalam suka duka hidup kami, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan peroleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah, dosa dunia. Ibu, bapa, saudara-saudari, para suster, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Kita buka buku ibadat adorasi halaman 75. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati puteramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Santo Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan pengantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster, marilah kita mensyukuri waktu yang sangat singkat ini, di mana kita boleh secara khusus hadir di hadapan Tuhan, hadir di hadapannya, dan marilah kita juga membawa rahmat pendamaian itu dengan memberikan diri untuk didamaikan dengan Allah, dengan cara rendah hati membuka diri, membiarkan Allah memandang kita sampai ke lubuk hati kita yang terdalam, sampai menyentuh hal-hal yang selama ini barangkali mau kita tinggalkan, mau kita tutupi karena pengalaman yang tidak menyenangkan. Biarlah Allah menyembuhkan kita, biarlah Allah mengambil beban luka dalam hati kita. Marilah kita hening sejenak.
Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu sekalipun kami datang seperti anak yang kurang baik di hadapan-Mu, yang menghamburkan harta yang Kau berikan pada kami dengan mengatakan, Bapa, anggaplah kami ini hamba-hamba-Mu karena tidak layak menjadi anak-anak-Mu. Engkau tidak mengatakan sepatah kata pun. Engkau menyongsong kami, memeluk kami dengan penuh kehangatan, mencium kami sekalipun kami ini kotor. Engkau membuat pesta bagi kami. Engkau mengenakan pakaian yang indah, yang mewah bagi kami. Engkau mencintai kami. Bapa, biarlah pengalaman indah itu di mana kami alami saat Engkau dan kami rela untuk melepaskan segala luka kami, melepaskan segala dosa, beban dosa kami. Biarlah kami mendapatkan kekuatan baru untuk sungguh menjadi anak-anak-Mu dengan berani hidup baik, dengan berani mewartakan Injil, mewartakan kebaikan-Mu, dengan hidup jujur, hidup benar, dan berani untuk membela keadilan. Biarlah kami menjadi manusia yang baru seperti yang Kau inginkan. Terpujilah Engkau Tuhan, ini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan Tantum Ergo. Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga. Dalam misteri Ekaristi, kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau, berkat kekuatan makanan rohani ini, dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Kita lambungkan pujian bagi Allah. Terpujilah Allah Bapa kita, terpujilah selama-lamanya, terpujilah Putera, Sang Sabda yang menjadi manusia dari keselamatan kita. Terpujilah selama-lamanya, terpujilah hatinya yang kudus dan yang secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah selama-lamanya, terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah gereja, mempelai anak domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan, Allah kita satu-satunya.
Tuhan.